Ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Apakah onani itu membatalkan puasa atau tidak? Secara umum pendapat jumhurul ulama, hampir semua ulama mengatakan onani itu perbuatan haram di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan alternatif untuk menyalurkan syahwat itu dua. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi untuk menyalurkan syahwat kemaluan itu hanya kepada istrinya atau budaknya. Selain itu tidak ada, tangan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alternatifnya, kalau memang tidak bisa, maka fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija, maka puasalah karena itu obat. Dari sinilah dasar jumhurul ulama mengatakan onani itu haram atau tidak. Maka ditegaskan secara umum onani itu di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan adalah haram, bahkan di dalam Ramadan itu lebih berat dosanya karena lihurmati syahri Ramadan, karena kehormatan bulan Ramadan. Dari sinilah Imam Ibnu Qudama menegaskan lebih rinci, walau istamna biyadihi, kalau orang itu beronani dengan tangannya, faqad fa'ala muharrama, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Wala yufsidu saumahu, ini tolong diperhatikan. Ini orang kadang-kadang karena cekaknya penalaran fikihnya tidak bisa membedakan perbuatan itu haram dengan membatalkan ibadah. Contoh, memegang wanita itu membatalkan wudhu atau tidak, itu soal lain dengan memegang wanita secara mutlak bukan mahramnya itu haram. Ini sama juga. Jadi di sini ulama membedakan haram, tapi wala yufsidu saumahu bihi illa ayyunzil, kecuali kalau inzal alias keluar mani. Kalau tidak, maka tidak membatalkan. Dari sisi membatalkan atau tidak, tidak. Tapi dari sisi haram atau tidak, maka keluar mani dan tidak keluar mani itu hukumnya haram. Istimna itu. Begitu juga siapa saja yang mencium istrinya, kemudian setelah itu keluar mani, maka batal puasanya menurut jumhurul ulama. Nah, dari sini kemudian ada perbedaan di antara para ulama. Yang pertama jumhurul ulama, yang di antaranya bahkan menurut Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, hampir seluruh mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad mengatakan adalah haram. Artinya rusak puasanya. Dan ini adalah mazhab yang rajih, yang kuat. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan orang tersebut mendapatkan pujian dan puasa itu bisa memberikan syafaat li'annahu yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li'ajli. Dan onani itu bagian daripada syahwat. Sehingga orang yang sekarang ini ketika onani sama aja tidak meninggalkan syahwatnya. Berarti di sini melanggar puasanya. Ya, begitu juga seperti tidak meninggalkan makan minumnya, akhirnya batal puasanya, kan gitu. Ini pun didasarkan bila dia tahu hukum haramnya. Seperti yang dikatakan oleh Badruddin Al-Jarkasi, dia mengatakan bahwa orang yang onani karena jahil, tidak tahu, atau karena dia baru masuk Islam,
maka dia tidak mendapatkan sanksi, maksudnya puasanya tidak batal. Ini menurut jumhurul ulama.